sekali kata ini, amin. Mari memuji Tuhan, mari kobarkan api cinta kita di hadapan Tuhan, amin. Kiri kanan yang terbaik yang termanis. Kuat dan penuh
kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami telah memuji menyembah Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Semoga kami percaya Kau Allah yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Dengan apakah kami dapat menaruh kuasa yang dari tempat tinggi hadir dengan pujian penyembahan kami, sehingga pada saat ini kami sungguh percaya setiap kami umat-Mu di tempat ini, hati kami telah dibaharui oleh kehadiran-Mu ya Tuhan. Dan setiap hati kami pada saat ini telah menjadi tanah yang subur, yang akan siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu di tempat ini. Haleluya. Amin. Kaulah yang sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami. Kami akan tetap berkata, Kaulah Tuhan selama-lamanya dalam hidup kami. Setiap hari kami tetap mencintai-Mu.
Kami hanya mau menikmati Engkau pagi ini, Tuhan. Biar jiwa kami, tubuh kami, dan roh kami Kau segarkan kembali. Dan sekali lagi biar hadirat-Mu mengubah setiap kami. Biar hadirat-Mu sekali lagi membebaskan dan memerdekakan setiap kami pagi siang ini, Tuhan. Dan mari berbicara buat setiap umat-Mu di tempat ini. Nyatakan isi hati-Mu dan turunkan roh hikmat, wahyu dan pengertian buat setiap kami, dan kekuatan menjadi pelaku firman yang setia di setiap hari di sepanjang umur hidup kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua siap sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Oh, ini jawabannya sangat menyenangkan, kalau luar biasa. Kalau kita mengalami hal yang luar biasa setiap hari itu, bukankah sangat menyenangkan ya? Kita baca di firman, kita dengar khotbah, dan kita dengar kesaksian. Selalu ada perkara ajaib, hal yang luar biasa. Dan kalau kita lihat di firman Tuhan, kita baca, sesungguhnya Bapak Ibu gini. Kita baca cerita tentang Abraham di kitab Kejadian sekian pasal. Abraham hidup 100 sekian puluh tahun. Saya lupa persisnya berapa. 100 sekian puluh tahun. Cerita hidup dia 100 sekian puluh tahun itu diceritakan hanya dalam beberapa pasal. Ketika kita baca itu sangat menyenangkan karena semua cerita itu tentang keajaiban, mukjizat dan kehebatan Tuhan dan keperkasaan Abraham, pencapaian Abraham. Semuanya yang baik, semuanya yang ajaib. Tetapi Abraham dan kita sama. Tahunnya 1 tahun tetap 365 sampai 366 hari. Jamnya tetap sama, 1 hari 24 jam. Kalau dia hidup 190 tahun, hari yang dia lewati tetap sama, nggak bertambah dan tidak berkurang, tidak berbeda setiap tahunnya. Dan segala hal naik turun dalam hidupnya, saya percaya tidak setiap hari Abraham kuat, tidak setiap hari Abraham penuh, tidak setiap hari Abraham bisa mengambil keputusan yang tepat dan benar dan tidak buat salah. Saya percaya itu. Saya percaya dia mengalami kesedihan, kesenangan dan segala macam. Saya percaya dia buat kesalahan juga seperti kita. Yang membedakan adalah tidak pernah apa yang dia lakukan mendefinisi iman dalam hidup. Tidak pernah kenyataan hidupnya atau fakta hidupnya menjadi kebenaran hidupnya. Setiap kali Abraham mulai takut, dia belajar datang ke Tuhan. Seperti Daud yang berkata dalam ketakutannya dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan hari ini hidup kita juga sama. Kita punya banyak musim di hidup ini. Yang saya percaya setiap pahlawan iman di Alkitab juga melaluinya. Ada musim yang berbeda, musim di atas, ada musim di bawah, ada musim yang baik, ada musim yang tidak baik. Hari ini pertanyaannya, di musim apapun kita berada, bagaimana dengan cara kita hidup dan perkataan kita? Apakah cara hidupmu dan perkataanmu tergantung musim hidupmu atau tergantung dengan kebenaran firman Tuhan? Amin. Karena itu akan sangat menentukan di 2026 perkataanmu itu akan menciptakan hidupmu. Hari ini saya mau bicara tentang the echo of your life, gemah kehidupan. Karena dalam ketakutan kita, dalam kekhawatiran dan kesesakan kita, seringkali yang kita gemakan adalah ketakutan dan kesesakan kita.
Next slide boleh. Nah, yang menarik adalah yang kita gemakan setiap hari itu menciptakan masa depan kita. Karena gini, kenyataan hari ini itu hari ini. Besok belum terjadi. Bisa dimengerti ya? Hari ini kenyataannya kalau memang sakit susah ya memang nyatanya memang susah hari ini. Tapi besok belum tentu. Alkitab saya pelajari pembalikan keadaan terjadi dalam waktu 1 jam dan 1 hari. Pagi bangun tidur masih di penjara, makan malam masih di penjara, besok makan malam udah sama raja. Jadi Perdana Menteri Yusuf. Selalu dalam 1 hari. Ketika perubahan mujizat itu terjadi, itu selalu dalam sekejap. Tapi seringkali itu batal dalam hidup kita gara-gara apa? Perkataan kita yang kita gunakan. Sesuatu yang bisa terjadi dalam sehari, dalam 1 jam, tiba-tiba batal atau tertunda lama. Karena kenyataan itu hari ini, besok itu perkataan. Karena prinsipnya kita pelajari di Kejadian pertama, berfirmanlah Allah, jadi terang, baru terang terjadi atau jadi terang dulu baru Tuhan berfirman. Tuhan berfirman dulu. Dan yang membuat kita hidup itu adalah Roh Tuhan. Artinya perkataan kita, ya kalau menurut Mazmur, kita ini diciptakan sedikit di bawah Tuhan, hampir mirip Tuhan, sedikit di bawah. Artinya punya perkataan kuasa yang sama, penciptaannya sama. Itu makanya yang kamu gemakan hari ini setiap saat, di pikiran, di hati, dan di perkataanmu, itu yang menciptakan hari esokmu. Bapak Ibu melakukan firman bukan di perbuatan aja. Bukan cuma di perbuatan. Di pikiran, di hatimu perlu juga diubah oleh firman Tuhan. Perbuatan kita tidak setiap saat itu bersentuhan dengan orang. Tidak setiap saat punya kesempatan melakukan firman. Tapi pikiran dan hati kita, pada saat penyembahan, pikiran kita bisa ke masa depan dan ke masa lalu. Hebat kan? Masa lalu itu dulu. Kayak tahun lalu dia nih sakitin aku perkataannya ini lagi nyembah Tuhan, bisa teringat gitu. Jadi pikiran kita, hati kita itu juga harus tundukkan. Kalau bahasa Tuhan itu melakukan firman, bukan cuma di perbuatan, tapi di pikiran hati kita ditundukkan oleh firman Tuhan. Kalau enggak, begitu liar. Organ paling lembut, paling lemah di tubuh kita itu otak. Sekali sentil hancur semua karena sampai lembut. Tapi itu yang paling liar dan paling tidak bisa kita kontrol. Ngerti ya? Itu sebabnya mesti ditundukkan semuanya. Amin. Matius 12 ayat 36 berkata, tapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia, dalam terjemahan lain disebut sembarangan atau tidak berguna yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Yang kita katakan itu yang terjadi di hari esok kita. Karena apa? Next slide. Masa depanmu itu mendengar apa yang kamu katakan hari ini. Your future listen to what you repeat today. Apa yang kau ulangi. Seringkali gini, ketika kita takut, kita nggak ngomong kita takut cuma sekali. Tetapi itu akan begitu menakuti kita sampai pikiran hati kita berkata, aduh, nggak bisa deh, aku nggak bisa. Mungkin tidak terucapkan, tapi di pikiran dan di hatimu itu terus keluar. Nggak bisa. Dan itu yang kau ulangi terus. Ketika engkau sedang mengulangi, engkau sedang menciptakan masa depan yang berbeda. Kalau engkau bisa mengulangi firman Tuhan dalam hidup, engkau sedang menciptakan mujizat dan keajaiban dalam hidupmu. Amin. Kita harus mengerti hal ini. Amsal 12:14, setiap orang dikenyangkan oleh kebaikan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Dalam terjemahan NLT, wise words bring many benefits. Kata-kata yang bijak memberikan banyak manfaat. Nah, hari ini mari perhatikan yang keluar dari kemah hidup kita, ketakutan, kekhawatiran atau apa. Hari-hari ini yang Iblis pakai itu ada ketakutan dan kekhawatiran.
Karena ketakutan kekhawatiran semua orang jadi bertindak bodoh dan salah. Gak ada yang benar dalam ketakutan dan kekhawatiran. Percayalah, sekalipun kita melakukan yang benar, ujungnya bisa salah. Nanti saya jelaskan kenapa seperti itu. Nanti saya jelaskan pelan-pelan, sebab kebenaran itu sangat tricky dan iblis selalu bermain di sisi ini, sehingga buat kita anak Tuhan melihat seperti ya jalan kita benar, tapi ternyata ujungnya seperti kata firman salah gitu. Next, pengaruh dari gema hidup kita itu membentuk lingkungan kita. Kalau kita dikit-dikit ngomong takut kali ya kalau melakukan ini, aku ragu lah, kayaknya nggak bisa. Yang mendengar akan mengalami hal yang sama. Sekeliling kita itu akan mengalami hal yang sama. Engkau bisa mempengaruhi kondisi lingkunganmu dengan imanmu atau dengan ketakutanmu. Engkau bisa mempengaruhi sekelilingmu, anak istri, saudara, teman. Itu engkau bisa pengaruhi dengan keyakinan atau keraguan. Engkau bisa membuat mereka kuat atau lemah, tergantung perkataan. Semua tergantung perkataan. Saat Musa datang menghadap Firaun, saya sangat percaya ada ketakutan juga dan keraguan dalam dirinya. Ada kegentaran juga. Tapi dia cuma pegang Tuhan dan perkataannya yang mengubah arah hidupnya. Saat Sadrak Mesach Abednego dihadapi dengan api yang menyala, dari perkataannya kalau kita pelajari jelas ada ketakutan dan keraguan di dalamnya. Kalau Allah tidak menolong aku, itu jelas ada ketakutan dan keraguan. Tetapi sekali lagi perkataannya menciptakan, bukan hari besok, 1 jam yang belum terjadi, 1 jam kemudian akan berubah dan berbeda. Maka hari itu api tidak membunuh mereka, malah mempromosikan mereka. Dan hari ini kita bisa milih yang mau menjadi gema hidup kita, eko dalam hidup kita itu apa yang keluar. Kenapa? Karena eko itu dari hidup kita itu keluar tuh akarnya itu dari dalam kita. Itu akarnya dari kehidupan sehari-hari kita. Dari semua yang terjadi dalam hidup kita. Nah, kalau kita berakar kuat dalam Kristus, gema kita akan berubah dari gema dunia menjadi gema surga. Next slide. Yang gema ketakutan berubah menjadi iman. Dan ini bagian kita, Bapak Ibu. Ini bagian kita, ini bukan bagian Tuhan. Tuhan nggak bisa kasih iman. Ibrani berkata iman timbul dari pendengaran kan firman Tuhan, bukan Tuhan yang kasih. Tapi dari yang kita dengar dan kita lakukan itu muncul kekuatan. Saat kita melakukan baru Tuhan bertindak. Nah, biar jadikan ini persembahan kita yang hidup buat Tuhan. Amin. Setiap ketakutan, setiap kelemahan, setiap keraguan dalam hidup kita, selama kita masih hidup di dunia, itu tidak pernah hilang, tapi bisa dikalahkan. Amin. Bisa dikalahkan dan harus dikalahkan. Di surga nggak ada seperti itu, tapi di bumi ini ya, itulah tempatnya. Makanya Tuhan berkata di doanya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, dan kita harus menjaga itu. Makanya Yesus datang dari surga ke dunia supaya surga ada di bumi, turun di bumi, menggantikan semua yang di bumi ini. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya kita bisa menggunakan surga di dunia ini dalam hidup kita? Boleh lompat ke dua slide lagi. Nah, yang pertama itu harus keluar dari dalam keluar. Saya mau
jelaskan dengan pelan yang hal ini, karena ini bagian yang hari-hari ini Tuhan bukan begitu banyak buat saya dan membuka mata saya. Itu harus dari dalam keluar. Matius 12 ayat 35 berkata, orang yang baik dari harta karun kebaikan di dalam hatinya mengeluarkan hal-hal yang baik. Ini terjemahan Amplified Bible yang saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Orang yang jahat, dari harta karun kejahatan di dalam hatinya mengeluarkan hal yang jahat. Jadi semua itu dari dalam, dari hati kita itu keluar. Tapi pertama masuk dari penglihatan, dari pendengaran, dari pengalaman kita. Yang gak baik, yang jahat masuk. Jadi perbenaran, jadi harta di hati kita. Kalau kita simpan sakit hati, marah itu. Dan yang keluar apa? Yang keluar amarah. Yang keluar perkataan menyakiti. Karena tersimpan di dalam jadi harta. Ya tak berharga sebenarnya. Tapi yang saya heran, sebanyak orang Kristen menyimpan yang bertahun-tahun kadang-kadang. Saya juga agak heran kenapa itu. Tapi ya hari ini di sini nggak ada, kan? Ya. Nah, maka hari ini, mulai saat ini kita mesti berubah, belajar isi hati kita, hidup kita, dan keyakinan kita dalam kebenaran Kristus. Kenapa kebenaran Kristus? Sebab Yohanes 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran itu. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Hukumnya di sini adalah kebenaran itu memerdekakan. Amin. Kebenaran itu memerdekakan. Nah, persoalannya adalah tidak semua kebenaran itu memerdekakan. Next slide. Ini ada kebenaran yang memerdekakan dan kebenaran yang tidak memerdekakan atau mengikat. Kebenaran memerdekakan itu ya pasti memerdekakan, tidak membelenggu kita. Kita tidak terkondisi oleh keadaan dan situasi atau musim hidup. Tapi kebenaran yang tidak memerdekakan itu seringkali kebenaran dunia. Sama-sama benar, tapi yang satu memerdekakan, yang satu tidak memerdekakan. Saya tinggal di Batu Karang, desa Batu Karang, Tanah Abang. Saya ada ladang juga, ada ladang juga. Nah, sebelah tempat saya tinggal, rumah saya itu ada kedai. Sekian tahun lalu, waktu saya lupa saya mau ngapain, mungkin saya mau ke ladang, tapi saya mau ke kedai, mungkin beli teh atau beli apa. Yang berkedai, yang jualan di kedai itu perempuan, ibu-ibu. Tiba-tiba dia ngomong begini, kok carilah istri dulu orang Batu Karang sini. Kenapa Bu? Saya tanya. Iya, biar ada yang bantuin kamu ke ladang. Bayangkan coba. Saya mendengar itu agak kaget juga, dan syok juga kan. Bapak-bapak semua kaget juga. Saya jawab sama spontan, saya jawab, loh Bu, itu namanya cari alam Bu, bukan cari istri. Masa cari istri supaya bantuin ke ladang, ngerjain ladang? Dan masalahnya yang ngomong ini perempuan. Persoalannya adalah itu jadi kebenaran Batu Karang. Itu jadi kebenaran di sini persoalannya. Yang begitu mengikat dan tidak memerdekakan. Bisa dimengerti ya? Nah hari ini dimanapun kita berada ada kebenaran. Seringkali kita melakukan hal yang benar, tapi kita tidak menikmati apa-apa. Kenapa? Karena ada kebenaran yang tidak memerdekakan. Yaitu benar, tapi bukan kebenaran Kristus. Nggak buat kita merdeka, malah kita jadi terbelenggu. Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Hendaklah engkau bersukacita. Itu perintah loh untuk bersukacita. Sementara hari ini kita bersukacita karena apa? Karena perintah atau karena kondisi? Atau karena keadaan? Dikasih duit baru bersukacita, enggak dikasih duit agak murung-murung dikit. Nah itu benar nggak benar kalau ya kita dapat hadiah, kita dikasih, kita senang, kita bersyukur, benar itu benar. Tapi itu bukan benar Kristus. Kenapa? Karena tidak merdeka. Jadi terkondisi harus terima sesuatu, baru kita bersyukur dan bersukacita. Sementara kita berkata bersukacita itu perintah, bukan keadaan, bukan karena keadaan, tapi setiap musim, setiap hari. Dapat gak dapat, dikasih gak dikasih, menang atau kalah, tetap harus bersyukur dan bersukacita. Nah itu firman Tuhan.
benar juga, tapi dunia ini. Bisa dimengerti ya bedanya ya? Sangat tipis, tapi banyak orang Kristen, banyak kita tertipu di sini. Saya baru-baru mengerti hari-hari ini. Ternyata kebenaran itu ada yang memerdekakan dan ada yang tidak memerdekakan kita. Dan itu benar, tidak salah. Yang paling gawat, banyak dari kita yang memegang hal itu. Dan iblis senang seperti itu. Kenapa? Sehingga hidup kita terbatas dan kita tidak bisa menerima semua yang utuh dari Tuhan. Itu kebenaran ini menjadi kebenaran daerah kita. Daerah tempat kita tinggal, tiap tempat menurut saya beda-beda. Beda-beda. Dan itu yang mesti kita kenali dan kita habisi dalam hidup, supaya hidup kita tidak terbelenggu oleh dunia ini. Amin. 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 Kita hidup dari firman, bukan dari kebenaran dunia ini. Dan yang paling mengerikan itu kebenaran diri sendiri, karena itu pakai firman Tuhan. Itu agak awal itu, itu paling mengerikan. Selalu itu berpusat pada diri kita sendiri. Selalu itu dimulai dari insecurity, ketakutan kita atau kesakitan kita. Kalau kita dari kecil dikit-dikit dikasih tahu tidak boleh, sampai kita dewasa, kita udah kenal firman Tuhan, kita bisa pakai firman Tuhan untuk berkata tidak juga. Karena itu melahirkan sesuatu. Itu mana sesuatu. Nah, hari ini kita mesti mengenali kebenaran firman itu yang mana. Hukumnya sederhana. Yang namanya kebenaran Kristus itu selalu memerdekakan. Amin. Amin. Selalu memerdekakan, selalu membebaskan, selalu membangkitkan, dan selalu memulihkan hidup kita. Jadi kita mesti kenali itu. Kita mesti kenali jalan yang kita lalui. Karena gini, di Jakarta itu jalan, itu ada namanya jalan protokol dan ada jalan tol dalam kota. Dan itu satu jalur yang sama. Cuma satu jalan yang sama, hanya terpisah jalur ya, terpisah jalur. Jalan tolnya di atas atau di dalam ada pembatasnya, di sampingnya jalan protokol biasa. Katakan kalau kita mau ke Gatot Subroto nomor 1, lalu kita masuknya tol dalam kota, benar nggak? Ya kita lihatnya ya benar. Kita jalan di jalan Gatot Subroto, gedung nomor 1 kelihatan? Ya kelihatan. Ya benar nyampe, tapi nyampe, cuma nggak bisa berhenti, nggak bisa masuk. Di jalan yang benar, tapi di jalur yang salah. Akhirnya tidak sampai. Kita cuma melihat di jalan Gatot Subroto itu gedung nomor 1, itu lewat nggak bisa berhenti. Seringkali kita seperti itu. Bisa dimengerti ya? Itu sebabnya kita berkata perhatikan bagaimana cara kita hidup di hari-hari terakhir. Cara kita itu benar-benar kebenaran cuma satu, itu kebenaran Kristus. Setiap firman yang kita baca semuanya, mari belajar lakukan. Amin. Sekali lagi saya selalu berkata di mana-mana, firman Tuhan itu untuk dilakukan, bukan untuk dipikirkan, untuk dihitung atau untuk dipertimbangkan mana yang baik, mana yang kurang baik. Seringkali selalu yang paling kecil itu Tuhan pakai. Makanya mari belajar jangan anggap remeh segala sesuatu. Seringkali selalu yang paling kecil, yang paling kita tidak anggap, itu Tuhan pakai. Kondisi, perkataan, barang, apalagi orang, jangan pernah anggap remeh apapun dalam hidup kita. Jangan pernah anggap remeh apapun. Amin. Goliat yang tak terkalahkan oleh senjata apapun. Siapa yang bisa kepikir ternyata kerikil yang tidak berharga dan tak pernah dianggap, itu yang Tuhan pakai untuk menghabisi orang yang gak bisa dihabisi dengan senjata terdahsyat di zamannya hari itu. Gak ada artinya kerikil itu. Dilihat juga. Tapi itu yang Tuhan pakai hari ini dalam hidup kita. Dalam hidupmu, mari belajar melihat semuanya dengan kacamata Tuhan, dengan kacamata Tuhan yang benar. Amin.
Amin. Jangan izinkan iblis mencuri lebih banyak lagi dari hidup kita. Next. Lukas 9 ayat 23 berkata, setiap orang yang mengikut aku, yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Amin. Ini bagian yang paling enak sebenarnya. Nyangkal diri memikul salib itu bagian yang sejujurnya bagi orang yang hidup untuk dirinya sendiri dan hidup dalam kebenaran dunia, ini sangat menyakitkan. Tapi bagi orang yang mengejar Tuhan dan mulai melakukan firman sedikit demi sedikit, ini akan menjadi kesukaan. Karena ini hal yang candu, buat kita kecanduan. Kita ini antara kecanduan daging atau kecanduan roh, cuma dua, nggak ada yang di tengah-tengah. Cuma dua. Karena semua yang tidak benar, semua yang bukan roh ya daging, nggak ada yang di tengah-tengah. Kita berkata, oh aku baik-baik aja hidupnya, nggak nyinggung orang, nggak nyakitin orang, nggak nyuri, nggak apa-apa. Tapi tetap itu nggak benar. Itu tetap bukan kebenaran. Bisa dimengerti ya? Dan itu tetap tidak menyelamatkan sebaik apapun kita. Tidak menyelamatkan. Tidak membebaskan hidup kita juga. Hidup kita baik, yes. Hidup kita diberkati, yes. Hidup kita menang, yes. Tapi itu buat ketentuan. Kita diajari melihat, menilai dari buah. Tapi saya mau berkata, sekalipun hidup kita berbuah, itu tidak menjadi penentu apa. Sebab firman Tuhan itu ada hukum yang namanya tabur tuai. Yang kamu lakukan, kamu pasti tuai. Kalau kamu melakukan semua dengan benar dan baik, kamu akan tuai dan kamu akan nikmati semuanya. Kamu akan menghasilkan buah yang benar dan baik semuanya. Hanya masalahnya itu kebenaran yang mana yang kita lakukan hari ini. Banyak orang yang gak kenal Tuhan, mereka hidupnya juga berhasil dan baik, bahkan lebih baik dari kita. Saya ketemu dengan beberapa orang yang dari saudara kita, saya dengar ceritanya, sampai saya berpikir, Tuhan, aku aja hidupnya gak selurus dia, gak sejujur dia, minder dengan ini pendeta nih, minder. Tuhan nih orang baik sekali loh, lurus banget hidupnya. Aku aja melenceng-melenceng, dia gak selurus dia nih. Sampai gini, apakah? Sampai saya berpikir gini, mungkin gak ya Tuhan mengizinkan orang yang sebaik ini dan selurus ini masuk neraka? Masa nggak Tuhan rekayasa gimana dia bisa masuk surga? Sampai saya berkata seperti itu di hati ya, di hati. Tapi kenyataannya firman-Nya hanya yang terima Tuhan, satu-satunya jalan keselamatan hanya melalui Kristus. Mau sebaik dan selurus sebenar apapun hidup kita, di sini yang seringkali kita tertipu oleh iblis. Tertipu. Kurang baik apa buah yang dihasilkan oleh murid Yesus saat mereka bersama Yesus. Ingat ada ayat yang berkata Yesus mengutus muridnya 2 orang masing-masing sama-sama berdua satu tim ke desa-desa, memberitakan Injil, menyembuhkan yang sakit dan melenyapkan kelemahan. Dan itu terjadi loh. Kurang hebat apa buahnya, tapi itu tidak membuat Thomas tiada keraguan. Itu nggak buat Petrus tidak menyangkal Yesus dia, itu nggak buat Yudas berhenti mencuri dan ujungnya menjual Yesus dan ujungnya bunuh diri. Nah, menghentikan itu tuh. Bisa dimengerti ya? Bisa dimengerti. Firman dan ikut Tuhan itu keputusan setiap hari, setiap waktu. Bukan keputusan hari ini dan selamanya. Karena setiap saat kita dihadapi dengan keputusan. Saat disakiti, kita berhadapan dengan keputusan mau ngampuni atau mau tersakiti, mau lupain atau mau mengingat sampai dia kena batunya baru kita lupain.
Setiap saat loh kita berhadapan dengan keputusan itu. Itu sebabnya yang nomor 2, supaya eko gema hidup kita berubah, kita mesti sangkali diri kita. Ucapkan iman dalam ketakutanmu, perkatakan iman, perkatakan kebenaran atas fakta dan kenyataan hidup kita. Kenyataan dan fakta itu satu hal, tapi arah hidup kita itu hal yang berbeda. Jadi mari ubah fakta dan kenyataan hidup kita dengan perkataan kita. Jangan dikonfirmasi, memang sakit, memang kita sakit capek. Lalu kita konfirmasi, iya saya capek dan saya sakit. Akhirnya sakit dan capek beneran, besoknya saya nggak capek. Nah kenyataannya hari ini memang capek, memang sakit. Tapi besok kan belum tentu. Perkataan kita tuh bisa membuat mudahat, membuat kesembuhan buat kita dalam 1 jam atau enggak, atau membatalkan apa yang Tuhan melakukan dan kita tahu seperti itu. Next, a right decision produce a right direction. Sorry ya, ini tadi saya ada kirim dulu tadi Bapak. Dan a right direction produce a right reality of fact. Ini gini, keputusan yang benar, a right decision, itu akan menghasilkan a right direction, arah yang benar. Dan arahnya kalau sudah benar, itu akan menghasilkan reality atau fakta atau kenyataan hidup yang benar. Kenyataan satu hal, tapi arah itu hal yang berbeda. Kalau hari ini kau sakit dan kau ya aku sakit, dan selesai. Udah kenyataannya sakit, arah hidup kita juga menuju sakit ya, apa sakit? Jadi mengerti. Jadi kalau kita sakit hari ini, kita berkata ya aku sembuh dalam hidup oleh hidup Yesus. Kalau kita khawatir, kita takut, kita ragu dan kita berkata memang aku nggak bisa, besok tetap nggak bisa. Karena sudah kenyataannya nggak bisa, arah hidup kita, arah perkataan kita tidak bisa juga. Udah sekaligus dua-duanya jadi satu. Nah untuk membalikkan keadaan, perkataan kita itu yang menghasilkan sesuatu. Amin. Jadi perkatakan firman di atas fakta hidup kita, di atas kenyataan hidup kita, karena itulah yang membebaskan. Sekali lagi, kenyataan, realita hidup kita hari ini itu fakta yang tak terbantahkan. Itu benar, tapi itu bukan benar. Dan arah, direction, itu adalah keputusan kita. Arah hidupku mau mengarah ke kenyataan dan fakta hidupku hari ini untuk besoknya, atau mau ubah dari perkataanku. Lihat saja hidup orang yang kata-katanya benar dan yang sembarangan berkata-kata. Lihat aja hidupnya. Yang satu pasti benar-benar benar, yang satu pasti benar-benar sembarangan hidupnya. Itu pasti keputusannya, perkataannya, hidupnya, semuanya. Yang satu pasti akan sembarangan dan asal-asalan, yang satu pasti akan ada arah dan benar dan baik. Sebab perkataan kita menciptakan masa depan kita. Jadi mari sangkali kedagingan kita, sangkali diri kita. Karena diri kita ini terbelenggu dengan kenyataan kita. Sebab kita hidup di dunia, dunia itu nyata. Tapi surga itu juga nyata. Makanya kita mesti turun ke surga menggantikan dunia kita. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengalahkan kedagingan. Dagingmu adalah zona nyamanmu, titik lemahmu dan batas kekuatanmu. Karena kita dibatasi oleh daging. Yang tak terbatas itu roh. Roh itu tembus ruang waktu, lintas dan sebagainya. Tak terbatas. Tapi daging itu tak terbatas.
Daging kita akan selalu berkata, aku suka dan aku nggak suka. Daging kita akan berkata, aku mau dan aku nggak mau. Daging kita berkata, aku nyaman, aku nggak nyaman. Aku bisa kalau ini, tapi kalau ini aku nggak bisa. Seberapa banyak yang kita hidup oleh daging? Seringkali kita mengasosiasikan dengan kedagingan, hidup oleh daging itu dengan dosa dan kesalahan. Seringkali seperti itu. Tapi hari ini saya mau berkata bahwa segala yang ada di surga itu daging. Sesederhana itu, saya mengambil batas pengertian yang sederhana. Semua yang ada di surga itu daging. Karena daging nggak bisa masuk surga. Amin. Ya, itu sebabnya manusia diciptakan. Ada batu dicetak itu bukan dari material surga, dari material bumi. Tanah yang di luar dari luar tanahnya ada debu. Yang dari bumi ini bisa hidup karena ada yang dari surga, rohnya Tuhan yang menghidupkan. Dan kalau hari ini kita nggak menghidupi firman, ya kita mati pada dasarnya. Pada dasarnya mati. Atau kita nggak jauh beda dengan yang kita pelihara sehari-hari di rumah. Nggak jauh beda. Sama-sama dicetak dari debu tanah. Yang membedakan satu dihembuskan roh Tuhan, satu enggak. Sama-sama hidup. Yang satu tidak mengenal kebenaran dan tidak bisa membawa kebenaran karena nggak bisa ngomong dan nggak bisa dengar dan bisa baca dan ngerti. Yang satu kita punya pengertian, punya pengetahuan, punya kekuatan, bisa mendengar, bisa melakukan, tapi seringkali tidak mau melakukan. Yang nggak jauh beda. Sebenarnya seperti itu. Kalau kita mau mencerna lebih dalam, maka hari ini gak ada alasan bagi kita tidak mengerti Tuhan. Amin. Amin. Daging kita yang mesti kita habisi. Daging itu bicara keakuan loh. Kalau dalam hidup kita berkata aku suka ini, aku nggak suka ini. Dunia mengajarkan buat kita memilih yang sesuai dengan passion kita, sesuai dengan hobi kita, yang cocok dengan kita, yang menyenangkan, yang kita nyaman. Yang nggak nyaman jangan. Tapi sistem di surga itu nggak pernah seperti itu. Selalu perintah dan selalu yang benar dan selalu kebenaran. Bukan apa yang kita suka atau kita senangi atau kita nyaman atau kita bisa. Tapi apa yang Tuhan kita mau sebagai pencipta kita, sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Apa yang benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita bisa hidup dengan apa yang kita pilih hari ini? Karena Tuhan kasih kebebasan buat kita pilih, dan karena memang dari awal iblis itu menjadi seperti Tuhan. Dan begitu kita dibawa untuk dosa, saat kita kalah, dan Hawa salah dan kalah, nah kita tertipu akhirnya. Begini, mungkin saya menceritakan lebih sederhana. Hari ini kalau kita lihat di manapun di belahan dunia ini, baik di tempat saya, persekutuan bawah saya, gereja saya juga di Karang, di Jakarta dan semuanya, hampir tidak pernah lagi kita lihat contoh jemaat mula-mula yang tercatat di Kisah Para Rasul. Hari ini terlihat ada, hampir tidak ada. Siapa lagi hari ini yang menjual hartanya untuk menolong orang lain? Pernah dengar nggak? Pernah lihat nggak kita? Hampir tidak. Padahal itu firman yang kita baca dan kita pelajari jadi contoh bagi kita, pedoman bagi kita. Tapi kenyataannya hari ini, kenyataan hari ini kok beda? Bukan karena Alkitabnya beda, bukan karena firmannya beda, enggak, sama. Tapi kenyataannya berbeda. Itu yang saya katakan. Hari ini kita mesti benar-benar jangan melihat sekeliling, jangan melihat yang lain. Tapi pandang Tuhan, firman Tuhan, dan sendiri. Ya, amin. Masuk surga itu nggak pernah gandeng, nggak pernah gandeng. Diberkati, berbuah lebat. Menurut saya nggak jaminan sih. Saya nggak jaminan. Nggak jaminan.
Saul juga diberkati, Daud sama-sama diberkati, sama-sama berbuat. Tapi keputusan ujung hidup mereka yang berbeda. Petrus dan Yudas sama-sama buat salah, tapi sama-sama berbuat juga 3,5 bersama Yesus. Sama-sama berbuat sama-sama. Di ujungnya sama-sama bersalah. Tapi keputusan di ujung itu menentukan. Jangan berkata hari ini, nanti di akhir baru saya bertobat memutuskan yang benar. Belum tentu. Hari itu di atas kayu salib ada 2 orang jahat, 2 penjahat. Sama-sama di ujung hidupnya. Yang bisa berubah cuma satu kok, yang satu lagi tetap menantang. Jangan pernah berpikir hari ini kau merasa masih panjang hidupmu dan suka-suka aja, santai, nanti di ujung udah sakit, pas di hari terakhir, detik terakhir baru saya bertobat. Belum tentu. Belum tentu. Engkau akan menjadi begitu tidak percaya dan menantang seperti yang di kayu salib, atau engkau akan menjadi seperti Yudas yang merasa tidak layak lagi dan tak terampuni, akhirnya bunuh diri. Jangan pernah berpikir bahwa itu aman, no, never. Itu sebabnya daging kita ini harus kita habisi. Daging selalu mencari apa yang nyaman bagi kita, apa yang enak, yang kita mampu dan sanggup saja. Dan hari ini cara hidupmu itu menentukan buah yang kamu hasilkan. Amin. Cara hidupmu. Dan itu setiap hari diambil keputusan. Bukan tunggu nanti. Tunggu nanti ujungnya kita lupa cara ngambil keputusan yang benar. Percayalah. Kalau nggak percaya coba aja. Tapi resiko tanggung jawab sendiri. Sudah jelas ada buktinya di firman Tuhan kok. Saul yang ini kelihatan juga buat kita. Saul yang cari Daud kan, Daud diurapi, nyembah ada hadirat. Jadi kalau Saul lagi dirasukin dengar penyembahan Daud, dia langsung bebas. Cari Samuel yang cari hamba Tuhan dan sebagainya. Akhirnya nggak ngerti cara cari Tuhan sendiri. Dan ujungnya ketakutan Saul membuat semua keputusan dia salah di akhir. Yang paling fatal yang terakhir yang buat Saul habis itu, dia mau manggil Samuel, nepuk pundaknya, baik maksudnya, malah sobek juga. Bukan disengaja loh, nggak disengaja, malah sobek. Kalau dari hal kita nggak belajar seperti Daud yang ngejar Tuhan, saat kita buat salah, seringkali kita nggak ngerti jalan pulang. Kalau kita pelajari setiap kali Daud buat salah, dia memoyangkan jubahnya, puasa dan melantunkan mazmur cinta dan pengampunan yang begitu dahsyat sampai hati Tuhan dulu dan turut pengampunan. Sementara Saul nggak ngerti caranya. Maka saya berkata itu semua tergantung dari kita masing-masing, cara kita hidup menentukan buah yang kita hasilkan, mau buah roh atau buah kedagingan. Ayat slide terakhir itu tergantung dari cara kita memberi makan hidup kita. Kalau kau memberi makan daging dalam hidupmu terus, itu akan begitu mengerikan. Sebabnya kita harus menyalipkan daging kita. Kasih daging kita puasa. Jangan kasih dia yang dia mau. Jangan kasih dia yang dia sukai. Jangan kasih yang nyaman bagi daging kita. Biarkan dia puasa setahun, mati ya daging itu. Tapi kasih makan kita. Ini seringkali kita kebalik. Kalau kita kasih puasa setahun, daging kita 10 kali makan sehari. Kan kebalik kan? Kita hanya memilih yang enak, yang nyaman, yang kita mau, yang nggak suka nggak mau, yang nggak pas enggak, yang nggak cocok jangan gitu. Semua disingkirkan. Padahal itu yang benar. Akhirnya darah kita gemuk, roh kita puasa sepanjang tahun jadi hidup segan, mati tak mau. Dan itu bahaya, sangat bahaya. Kalau kau mau lihat buah roh dalam hidupmu, mari habisi kedagingan kita. Amin.
biarkan lagi kita puasa, tapi biar roh kita yang dulu. Karena buah roh itu bukan pemberian Tuhan. Sekali lagi, buah roh itu bukan pemberian Tuhan. Tuhan nggak bisa kasih. Kalau kita berdoa minta kesabaran, Tuhan kasih orang yang buat kita marah setiap saat sampai kita nggak marah. Baru itu muncul buah roh, kesabaran. Percayalah. Nanti satu masa kasih kesabaran. Lembut Tuhan kasih kelembutan, Tuhan kasih mengenali diri, bisa mengenali diri. Kita akan dihadapkan dengan perkara-perkara di ujung batas kendali kita yang membuat kita bisa gila dan lepas kontrol. Sampai kita belajar tenang dan percaya dan tinggal diam dalam mengandalkan Tuhan. Sampai kita terima kekuatan yang baru di dalam kelemahan dan ketakutan kita. Dan itu yang akhirnya mengubah, menghabisi daging kita dan membuat roh kita menjadi perkasa mengatasi daging kita. Kalau tidak, kita akan digilas habis oleh daging kita. Masalahnya daging itu ngerti firman juga. Daging tahu firman juga, bisa pakai firman juga. Patokannya menurut saya yang menyenangkan Tuhan atau tidak. Setiap perkataan, setiap perbuatan, apapun itu sesuai firman itu menyenangkan Tuhan atau tidak. Bukan boleh atau tidak boleh. Kalau boleh atau tidak boleh susah kita. Susah. Tapi ini menyenangkan Tuhan atau tidak. Saya tutup dengan ini. Kenapa sekian tahun kita ikut Tuhan dan kita tidak nikmati banyak? Karena kita ini sekian puluh tahun jadi Kristen, seringkali kita seperti anak-anak. Kalau kita bicara sama anak-anak, bisa nggak kita bicara gitu? Nakku, kita mau bangun rumah, nanti gimana nih? Berapa kita beli batanya? Gimana kita buat desainnya? Bisa kita mau sama anak kecil gitu? Rencana bangun rumah, biayanya, mau pakai material apa, mau pakai apa? Nyambung nggak? Ada nggak yang diskusi sama anak seperti itu? Enggak kan? Kalau sama anak ya, aku jangan ada gitu, aku benar anakku ya, belajar yang baik gitu. Selalu nasihat dan teguran. Dan ini yang saya berdoa di sini nggak ada. Kalau engkau datang ke ibadah dari 30 tahun sampai hari ini, setiap kali bilang firman, engkau berkata, firman hari ini sangat memberkati, menegur hidupku, mengkoreksi hidupku. Engkau jauh beda seperti yang kecil. Sekalipun mungkin hari ini mungkin kau pelayan Tuhan, mungkin seperti saya khotbah, mungkin udah 30-50 tahun di gereja, tapi kalau setiap kali kau dengar firman dan jawaban yang keluar dari hati dan perkataan firman ini menegur hidup saya, mengkoreksi saya dari 30 tahun lalu sampai hari ini sama. Sesungguhnya engkau dari 30 tahun sampai hari ini masih tetap anak kecil. Itu sebabnya seringkali Tuhan tidak bisa menyatakan isi hatinya buat kita. Itu sebabnya seringkali Tuhan tidak bisa mencairkan berkat yang besar, terobosan yang besar dalam hidup kita. Mustahil kita kasih, karena kita yang mau 10 tahun 100 juta mau berapa? Mustahil. Dia minta jajan, mustahil kita kasih 10 juta, 10.000 maksimal. Dia minta mobil, mustahil kita beliin Avanza. Kita beliin Avanza mainan. Karena apa? Anak kecil. Jadi kalau hari kau minta A, ternyata dikasih A kecil, ya karena kita masih kecil, belum dewasa. Nah biar hari ini buah pertobatan kita itu, biar itu menjadi persembahan kita yang hidup buat Tuhan. Jadikan hidupmu mezbah, dan mari persembahkan korban setiap hari dari mezbah itu dengan mematikan dagingmu sangkali dulu. Ikuti Yesus dan perkataannya. Amin. Amin. Saudara diberkati semuanya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, biar ini memerdekakan dan mengubahkan hidup kami sekali lagi hari ini Tuhan. Kami terima yang terbaik yang daripada-Mu. Setiap firman yang masuk dalam hidup kami itu mengubahkan kami, itu memerdekakan setiap kami, dan itu menjadi perbendaharaan